Gini, ada kan di YouTube itu ceramah kutipan dari seorang Habib yang mengatakan bahwa kalau tidak datang datuk-datuk kami dari Yaman, orang pribumi, orang Indonesia ini masih menyembah batu, menyembah pohon. Yang jadi pertanyaan gini, ini tentang agama. Kalau mereka mengklaim bahwa agama itu satu-satunya, agama Islam itu satu-satunya agama yang paling benar dan agama yang lain itu salah, atau kepercayaan Jawa atau kepercayaan Sunda dan lain-lain sebagainya itu salah, yang jadi pertanyaan gini, apakah Tuhan itu ya memang menurunkan agama itu satu saja yang benar dan lainnya salah, atau bagaimana? Mohon dijelaskan ini Kang Cito. Gini Mas ya, kalau bahasa seperti itu, benarnya itu seperti ini Mas ya. Orang mau dapat tempat, ya, orang mau dapat perhatian, itu harus pandai-pandai mengucap cara untuk membelokkan semua ajaran, semua pemahaman. Makanya orang Jawa itu saking nerimone Mas, ya kan, diklaim katanya kalau nggak kedatangan orang dari luar negeri akan tetap seperti itu. Bahasa seperti ini loh Mas ya, pahami Mas ya. Tanah Jawa, tanah gung lewang lewung, zaman omong lah, pahami ya. Tanah Jawa ini, tanah gung lewang lewung ini tanah apa ya? Tanah yang sakral, tanah yang gawat keliwat-liwat ya. Siapa masuk akan mati. Itu sejatinya kiasan semua Mas, ya kan? Sejatinya kiasan semua, sanepan semua. Cuman karena kita ini orang-orang yang terdahulu itu dibungkam supaya mereka tidak boleh mengajar tentang kebenaran. Ya. Tanah Jawa katanya tempat orang yang orang makan orang, semuanya itu adalah fiktif. Jadi sejatinya Mas ya, kalau kita itu mau menjalankan aturan yang benar, ajaran yang benar, semua konsep hidup itu tidak ada yang dibedakan. Sekarang Mas ya, kalau orang Jawa ini dikatakan atau orang pribumi lah ya, kalau tidak kedatangan mereka masih nyembah pohon Mas ya. Iya. Itu semua kiasan Mas, ya kan. Kalau kita boleh ngomong Mas ya, coba tunjukkan di mana letak kebenaran Tuhan. Di mana letak kebenaran Tuhan? Itu saja. Tuhan tidak jauh dari urat nadi. Ayo sekarang pahami. Tuhan tidak jauh dari urat nadi. Sering ketemu dengar kata-kata itu. Iya. Aku tidak jauh dari urat nadi, ya kan? Tetapi buktinya pada bingung mencari di mana-mana. Coba pahami. Berarti mereka yang mengatakan seperti itu justru mereka itu yang pembohong. Kita ini Mas ya, kita ini yang sudah mengenal jiwa sempurna. Tuhan ada di diri pribadi manusia. Tuhan itu ada diri pribadi manusia itu sendiri. Itu bila mana ada yang mengatakan bahwa Tuhan ada di sana, ya kan? Ya. Berarti mustahillah mereka itu. Justru mereka itu yang perlu disadarkan. Tuhan ada di diri kita sendiri, tidak jauh dari urat nadi. Ya. Nah, urat nadi kita bisa bergerak karena ada, pahami, ya. Napas ada, harus ada darah, satu kesatuan. Seperti itu. Maka sadarlah kita, kecerdasan ini, penyadaran. Maka sekarang konsepnya itu seperti ini Mas ya. Membangun generasi bangsa berbudi pekerti luhur sebagai tonggak Nusantara mercusuar dunia. Inilah saatnya Indonesia, saudara-saudara yang mulai berkesadaran. Seperti itu. Kebohongan yang sudah berpuluh-puluh abad pasti akan dibuka.
Wis pasti akan dibuka. Maka kalau banyak orang yang mengatakan Indonesia atau rakyat lokal, orang pribumi selalu kurang tepat, sekarang loh banyak yang sudah ketahuan belangnya, iya kan? Ya, banyak dari pengakuan YouTube loh ya, dari narasumber yang didatangi ya, banyak yang mengatakan, bahkan di keterangan itu, kalau sudah mengaku cucu Nabi, semua dihalalkan. Nggak peduli itu ambil istri orang. Seperti itu. Nah, terus tuntunan macam apa seperti ini? Aku melihat di YouTube loh, bilang-bilang bahkan ada yang berani. Tapi tidak ada bantahan dari mereka. Nah, karena mereka sudah memang terjadi itu memang itu. Nah iya, karena mereka ini akan membantah ya kan. Karena sudah nggak berani. Mau di sana-sana loh sudah telecek ya apa bahasanya. Sudah tercecer, sudah banyak ya. Sudah banyak. Aku seperti ini Mas ya. Aku cuma bilang gini Mas ya. Kalaupun mereka sudah kebuka belahnya, ya kan. Ya biar mereka menanggung, ya kan. Apa hukum sosial? Mungkin bumi tidak akan bisa menerima mereka. Apa artinya? Semua akan dilepaskan. Seperti itu. Ya. Maka hukum ini adalah adil. Ya. Makanya dulur-dulur kuwasakno uripe menungso balekno nonggone sing sejati. Gitu. Karena sejatinya kita ini Mas ya adalah orang yang paling menang. Ya. Orang Jawa itu Mas, orang lokal, orang pribumi, ya, orang Indonesia ya, itu terkenal orang menang. Ya. Tapi kalau sudah begitu patahnya naik menginjak, ya kan, pasti akan dibalik, ya kan. Dan saat inilah 0,% mulai terkuak seperti itu. Dan nanti akan tambahan yang lebih ekstrem lagi seperti itu. Ya, memang kan tidak mudah karena doktrin mereka kan sudah beratus-ratus tahun, berabad-abad kan ini. Seperti saudara kita yang sekarang Muslim, yang istilahnya ya sedikit banyaknya kan sudah termakan doktrinnya mereka. Mereka kan sedang kebingungan mungkin. Ini saya harus ikut bagaimana ini? Sedangkan mereka ini katanya cucu Nabi. Sedangkan yang katanya bukan. Saya harus bagaimana? Sedangkan orang Muslim sendiri kan pada tidak berani kalau memang betul-betul kan dia takut kualat karena ini cucunya Nabi gitu. Bagaimana ini Kang Cito? Gini, ya kan. Aku memberikan arahan kepada saudara-saudara semua Muslim, tanpa berbeda, tanpa perbedaan, yang mungkin yang sedang bingung. Yang mungkin sedang bingung bagaimana dan piye bahasanya ya. Arahannya Kang Cito diam. Diam-diami. Orang kebingungan Mas tidak akan menemukan jawaban yang tepat manakala mereka tidak mau diam. Paham maksudnya? Ada orang kebingungan, ya kan, yang shock, ya kan. Tenang, tenang. Siapa tahu ada petunjuk. Paham maksudnya? Semua harapannya Kang Cito bisa diam. Diam dalam arti di sini keluarkan napas lirih panjang. Ini ajaran pok-pokan Mas. Sebelum ada ajaran yang masuk ke Nusantara ini, ya kan, itu pertama kali Mas. Ajaran menang nih, Mas. Keluarkan napas. Itu Mas. Maka ketika banyak di antara mereka yang kebingungan, suruh diam. Kalau kau pingin dapat petunjuk yang sempurna, menang. Satu kali belum dapat, berulang kali pasti dapat. Kita diam tidak bisa Mas, sekali diam langsung dapat kuasa sempurna, tidak mungkin. Tak ibaratkan gini Mas ya, kita melakukan sesuatu itu tetap step by step Mas ya, bertahap Mas ya. Jadi ibaratnya gini, Mas Dudi, di Surabaya itu ada serbuk emas, ya kan? Ini ibarat Mas ya. Ibarat serbuk emas 1 kilo. Coba saya berangkat ke Surabaya, ya kan? Nah, Kang, aku nggak mau Kang, panas. Ya, ibaratnya bahasa seperti itu. Ya nggak sudah kalau nggak mau. Terus opsi kedua, berangkat Mas. Panas begini Kang. Ya terserah sampean mau berangkat nggak? Ya Kang, aku tak berangkat. Nyampe di Surabaya, kira-kira sampean dapat nggak serbuk emas tadi kalau mau berangkat?
Kemungkinan mau, dapat, iya. mungkin mau, meskipun hanya sejimpit, Iya. ya kan, paham ya, sejimpit, saman kantongi, paham ya, berjimpit-jimpit saman kantongi ya, apa maksudnya? Ketika dulur-dulur diam satu kali belum menemukan sesuatu yang terbaik, ulangi lagi, karena dari tahapan ini tadi sedikit-sedikit ini, kita fokus, kita diam, nggak tahu. Tapi kalau kita mau melakukan, entah di menit awal, entah di menit seperempat, entah di menit tengah, entah di menit seperempat belakang, atau di belakang, pasti dapat 0,% itu tadi. Itulah Mas, cara untuk menemukan wujud sempurna itu. Nah, sebagai seorang pemula, kira-kira nanti dalam mempraktekkan itu, apa nanti harus ada bacaan, mantra, Nggak rapalan ada. tertentu? Tidak ada. Tidak ada. Cukup diam, keluarkan diam, nafas. keluarkan nafas, cukup itu. Wis, saman buktikan. Oke. Karena aku adalah wujud kamu sendiri. Wis, karena aku adalah wujud kamu sendiri, maka jikalau kau ingin menemui aku adalah utuh kamu sendiri. Artinya apa? Sampian itu tidak lain dan tidak bukan karena kamu itu adalah dikuasa. Seperti itu. Paham maksudnya? Oke. Maka sampian nggak usah ngomong, gitu loh Mas ya. Nah, untuk menyampaikan sesuatu itu sampean biar ketemu, karena itu adalah real, ya kan? Nah, kalau sampean nanti sudah bisa menemukan Mas ya, dengan tahapan diam, bertahap, nah, pasti akan ketemu. Ya kan, maka kalau kurang percaya buktikan kalau aku itu tunggal, ya kan, karena apa? Napas keluarkan, saman ada bau apa? Nggak ada bau apa-apa, karena aku tunggal kamu, maka keluarkan dengan sehalus-halusnya. Aku itu yang maha halus, aku yang maha lembut, aku yang maha bening, aku yang tidak ada. Itulah Mas, maka itulah keteguhan pertama kali sebelum ada ajaran-ajaran yang menggok plus main celek itu. Wis. Real kok. Real, ya. Real kok. Okay. Loh, aku ada di dalammu kok. Okay. Carilah aku di dalam diammu. Masuklah ke dalamku karena aku ada di dalam diammu. Okay. Orang yang carilah aku di dalam ucapanmu, enggak ono. Tidak ada. Carilah aku di dalam ucapanmu, enggak ada. Carilah aku di dalam diammu. Karena jatinya aku ada di antara diam-diammu itu. Cetok.